Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengagumkan. Inilah pencapaian terbaik yang akan segera kamu miliki. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat, Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, aku juga berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Gemini. Mengagumkan, inilah pencapaian terbaik yang akhirnya kamu miliki. Ini energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak ya dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Baik, buat Gemini. Wow, di sini ada beloved, radical acceptance ya. Sepertinya ada satu pencapaian terbaik ya seabad ini gitu ya. Bahwasanya ini tentang percintaan ya kamu. Dimana selama ini kamu yang galau, kamu yang merasa kesepian, kamu yang merasa sendiri ya, kamu yang mungkin pernah disakiti atau dikecewakan. Pada akhirnya kamu akan menemukan sebuah cinta, cinta yang benar-benar akan berpihak kepada kamu. Arti kata kamu itu nggak usah khawatir, kamu itu nggak usah takut kalau misalnya pernah kecewa, pernah disakiti ya, pernah ditinggalin. Kamu jangan takut kalau kamu itu akan kesepian, akan sendiri. Kamu jangan takut kalau kamu merasa tidak ketemu dengan penggantinya atau bagaimana ya. Nah, di sini kamu harus yakin. Karena Gemini itu pada dasarnya ya, dia adalah orang yang berkarismatik. Jadi kamu akan lebih gampang untuk menemukan pengganti gitu lah. Apalagi seseorang itu sudah menyakiti kamu, mengkhianati kamu ya. Kamu nggak usah dendam. Kamu nggak usah sakit hati gitu loh. Karena dia bukan yang terbaik buat kamu. Jadi kamu harus yakin dengan karismatik kamu, dengan apa yang kamu miliki, kamu akan bisa menemukan yang lebih dari dia. Karena di sini aku melihat ada seseorang yang memiliki keterikatan yang kuat dengan kamu. Dan inilah pencapaian kamu. Bahwasanya oh aku sakit hati sama dia, tapi aku itu pengen membalas dendamnya itu bukan cara dengan ya kejahatan, dengan keburukan enggak. Tapi justru di sini aku melihat kamu itu pengen membalasnya itu dari diri kamu sendiri, biar terlihat bahwasanya aku bahagia loh tanpa kamu. Nah, jadi saat kamu bisa menunjukkan kalau aku bahagia tanpa kamu, aku bisa menemukan yang terbaik dari kamu, begitu ya. Maka seseorang itu mungkin akan merasa menyesal ya. Tapi kalau kamu merasa kayak, oh aku sakit hati, aku dendam sama kamu ya, itu tidak akan merubah apapun pada diri kamu. Justru itu makin membuat kamu sulit untuk menerima seseorang. Itu justru kamu akan sulit membuka hati kamu. Jadi saat kamu disakiti, saat kamu dikecewakan ya, maka maafkanlah semua itu, ikhlaskanlah semua itu. Maka dengan begitu akan lebih mudah kamu untuk menemukan yang terbaik. Oke? Karena di sini ada energi di mana kayak apa ya? Ini kayak ada api yang membara ya. Jadi arti kata itu ada cinta yang membara nantinya akan tumbuh di antara kamu dengan seseorang. Ya, entah itu mungkin pengganti dari orang yang sudah menyakiti kamu, atau saat ini kami itu sudah menjalin hubungan dengan seseorang, dan di mana bahwasanya orang itu mungkin begitu sangat mencintai kamu, bahkan tergila-gila sama kamu. Dengan begitu akhirnya dia bersepakat nih dengan dirinya dia gitu, atau dia berkomitmen bahwasanya oh aku pengen nih menjadi pasangan kamu ya, begitu. Oke? Nah, aku juga melihat di sini ada preparation come to fruition net caster. Ini aku melihat ada kesiapan dari kamu ataupun dia. Jadi ini adalah suatu pencapaian terbaik kamu di mana mungkin
selama ini kamu merasa kesepian, selama ini kamu merasa kayak, oh aku nggak yakin nih, aku pesimis, kayaknya nggak akan ketemu nih dengan jodoh gitu, karena sudah lama nih aku jomblo gitu ya. Aku sudah lama kayak berharap datangnya seseorang, tetapi saat kamu tidak memikirkan siapapun, saat kamu tidak memikirkan cinta, ternyata disitulah cinta itu akan hadir. Oke? Karena aku dulu seperti itu loh. Karena kan aku juga nikahnya itu di umur 30-an juga ya. Jadi aku merasa ya udahlah aku capek gitu ya, capek bertualang nih, pacaran sini, pacaran sana ya. Tahu-tahu nggak jadi juga, lebih baik aku sendiri, aku happy. Nah, ternyata saat aku tidak memikirkan siapapun, disitulah hadir seseorang yang mungkin saat kita sendiri itu, otak kita itu kayak cemerlang jadinya gitu ya, kayak bisa lebih memahami, "Oh ini terbaik nggak buat aku? Ini pantas nggak buat aku?" Jadi kita bisa berpikiran positif jadinya. Jadi mungkin semoga aja bagi Gemini yang saat ini lagi single, yang saat ini mungkin lagi merasa ketakutan, rasa kekhawatiran kamu begitu kuat ya, tentang sebuah jodoh ataupun seseorang yang, berharap menjadi pendamping kamu ya, yakinlah kamu akan ketemu dengan seseorang itu ya. Oke, apalagi? Aku juga melihat di sini ada connectivity. Nah, ini juga akan ada jaringan-jaringan ataupun koneksi kamu dengan seseorang ini. Ini juga pencapaian kamu yang terbaik ya. Ternyata ada seseorang yang sudah lama kamu harapkan, yang kamu inginkan ya. Itu menunjukkan keseriusan, menunjukkan suatu keinginan begitu ya. Bahwasanya akhirnya dia merasa kalau kamu itu orang yang layak buat dia. Kalau dia merasa kalau kamu itu orang pantas buat dia gitu ya. Nah, dan akhirnya ya terwujudlah semuanya. Dan aku juga melihat kamu dengan dia itu saling memikirkan satu sama lain. Seperti, oh aku bahagia loh dekat dengan dia. Oh aku happy loh bersama dengan dia. Nah, terkadang ada ya, mirror sih antara kamu dengan dia ya. Nah inilah suatu pencapaian kamu. Ini tentang sebuah cinta. Kalau aku lihat. Kita akan coba lihat ya, apakah yang terbaca di sini selanjutnya. Untuk yang setelah ini aku akan membacakan tentang tarot ya, menggunakan kartu tarot. Tapi kalau ini aku menggunakan energi ini. Ini udah aku persimpel gitu ya kata-katanya. Oke, fokus ke kartu ini, kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Gemini. Mohon maaf ya. Oke. Ya. Nah, di sini ada usaha dan doa. Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi, kita ini ya, Gemini, hidup di dunia ini harus ada usaha dan doa. Dan harus ada perjuangan kita untuk menemukan ataupun mendapatkan hal-hal yang menjadi tujuan hidup kita. Dan itulah di sini. Intinya, kalau kamu misalnya nih berada di kondisi yang mungkin kayak disakiti, dikhianati, ya nggak mungkin dong kamu diam-diam aja gitu ya. Nggak mungkin kamu hanya merenungi aja tanpa melakukan sesuatu. Intinya harus ada take actionnya. Bahwasanya oh aku harus benar-benar berubah gitu ya. Oh aku harus bisa benar-benar kayak menata kembali nih hidup aku. Nah akhirnya disitulah kamu merasa oh aku butuh transformasi gitu ya. Disitulah akhirnya kamu ada usaha dan doa, dan akhirnya di mana kamu yang awalnya merasa kesepian, sekarang sudah tidak lagi. Kamu happy, kamu enjoy dengan kesendirian kamu. Oke, nah itu. Dan di sini aku melihat soulmate. Aku mencintaimu karena alam semesta bersekutu untuk membantuku menemukanmu. Jadi Gemini, kamu jangan khawatir. Kita itu sudah ditakdirkan berpasang-pasangan gitu loh. Ya, tapi kita nggak tahu nih siapa akan menjadi jodoh kita, di mana dia, begitu ya. Nah, namun ada usaha dan doa yang kamu lakukan, maka kamu akan ketemu dengan soulmate-nya kamu. Caranya bagaimana? Ya, jadilah seseorang yang baik, jadilah seseorang yang selalu berpikiran positif ya. Jadilah seseorang yang berempati, tunjukkan karismatik kamu, tunjukkan hal-hal positif tentang diri kamu, maka soulmate kamu juga akan seperti itu. Tapi ingat juga ya,
Tidak selamanya juga jodoh kita itu seperti kita, ya. Contohnya aja Firaun gitu ya. Firaun itu kan istrinya kan nggak seperti dia jahatnya gitu ya. Nah, jadi terkadang kita harus benar-benar kayak menerima apa yang sudah ditakdirkan gitu ya. Kalau memang tapi kalau kamu merasa kayak, "Oh, ini bukan takdir aku," kamu bisa menolak. Tapi untuk selanjutnya kamu harus ada usaha dan doa untuk menemukan yang terbaik begitu, oke? Nah, di sini aku melihat juga ada kesetiaan. Maka kamu akan ketemu ya dengan soulmate kamu. Kamu jangan khawatir. Kesetiaan, aku mungkin tidak selalu bersamamu, tapi saat kita berjauhan, ingatlah, kamu akan bersamaku tepat dalam hatiku. Nah, ini mungkin ada ya beberapa dari Gemini yang dia berjauhan, atau kamu yang LDRan. Di situ kamu menyadari kita saling mencintai, kita saling memahami satu sama lain, dan kita saling menerima kekurangan masing-masing. Dan itulah pilihan aku, ya. Oke? Oh, ini dia, ini kesetiaan ya. Itulah gambaran kesetiaan aku gitu loh. Aku setia dengan kamu. Karena kalau kita sudah memilih itu untuk jadi pasangan kita, arti kata kita sudah siap mental ya untuk menjalankan hidup bersama dia. Apapun yang terjadi. Oke, Gemini. Di sini ada pilihan. Jatuh cinta tidak pernah bisa memilih. Tuhan memilihkan. Kita hanyalah korban kecewa. Kita hanyalah korban. Kecewa adalah konsekuensi. Bahagia adalah bonus. Oke? Nah, itu terkadang ya kita itu sudah tahu nih, ini jodoh kita. Padahal kamu tidak menginginkan dia gitu loh. Tapi sebenarnya dia itu adalah sesuatu yang mungkin akan kamu butuhkan nantinya. Jadi benar-benar kamu harus pahami. Terkadang ya itulah konsekuensi kita, bahwasanya kecewa itu adalah konsekuensi, bahagia itu adalah bonus. Ya, jadi kita ini hanyalah bunga korban ya, bisa dikatakan kita ini hanya menjalankan skenario yang direncanakan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan kita bisa menjalankan dengan sebaik mungkin. Kalau seseorang itu sudah menjadi jodoh kamu, arti kata dialah yang terbaik. Seandainya nih kamu menemukan nih seseorang yang mungkin wah dia egois banget gitu ya. Itu semua sebenarnya bisa kalau kita bisa memahami dia, kalau kita bisa meminta kepada Tuhan untuk dilembutkan hatinya supaya dia tidak egois lagi, itu bisa gitu loh. Ya. Karena Tuhan itu akan membolak-balikkan hati manusia. Sini ada kegagalan. Kegagalan adalah satu-satunya kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih. Kunci hidup bahagia adalah jalani, nikmati, dan syukuri. Jadi hidup itu benar-benar harus bisa kita nikmati, jalani, dan syukuri. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita tidak akan pernah merasa bahagia. Kita tidak akan pernah merasa berkecukupan, begitu ya. Merasa kurang aja, ya. Kita akan coba lihat di sini. Apakah yang terbaca dari kartu tarot ini buat Gemini? Kita akan coba lihat apakah yang terbaca buat Gemini selanjutnya. Oke. Sebentar. Oke. Di sini ada Knight of Cup. Knight of Cup. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Wow, ini benar-benar tentang cinta ya Gemini. Di sini Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi. Aries, Leo, Sagi itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Buat Gemini, tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik. Jadi Gemini, aku melihat ada Knight of Cup. Sepertinya seseorang ini mungkin akan memperjuangkan kamu. Seseorang yang mencintai kamu ini dia akan rela berkorban buat kamu. Dia akan selalu membahagiakan kamu. Ini gambarannya, ya. Knight of Cup, hatinya itu full untuk kamu, ya. Dan aku juga melihat akan ada sebuah tindakan di mana bahwasanya dia ini adalah seseorang yang merasa kayak aku bahagia loh bersama kamu, aku yakin gitu. Jadi ada keyakinan dalam dirinya dia. Saat dia memperjuangkan kamu, maka dia akan bahagia.
Apalagi mungkin ya, di sini ada Ten of Cup, ada gambaran kebahagiaan antara kamu dengan dia. Di sini ada gambaran masa depan yang akan kamu jalani berdua dengan dia ya, buat Gemini. Jadi inilah yang terbaca di sini bahwasanya Ten of Cup. Ada perjuangan dia, terus ini ada tindakan dia akan melakukan apapun untuk bisa membahagiakan kamu, untuk bisa dekat dengan kamu dan lain sebagainya. Di Ten of Cup inilah gambaran kebahagiaan bahwasanya kamu hidup bersama dengan dia itu ya benar-benar bahagia. Karena itulah pilihan kamu dengan dia. Ya. Ada Nine of Cup juga. Dan akhirnya ya, apa yang menjadi pencapaian terbaik kamu itu salah satunya adalah dimana kamu yang sudah menikah akhirnya punya anak gitu loh. Kamu hamil ya, dimana kamu yang mungkin udah garis 2, itu bahagia banget adanya seseorang ke dunia ini, itu hasil ya hasil cinta antara kamu dengan pasangan kamu begitu ya. Oke. Terkadang ada ya di sini aku juga melihat ada Five of Wands, ada Ace of Swords. Five of Wands ini adalah gambaran sebenarnya terkadang sering ada konflik antara kamu dengan dia, terkadang pasti ada. Nah, itulah dimana bahwasanya kamu itu menginginkan, aku nggak mau lagi berkonflik gitu loh, aku pengen baik-baik saja. Di situ akhirnya ego kamu dan dia mulai kayak apa ya, merendah merendah gitu ya, akhirnya bisa kamu kendalikan dan dia juga kendalikan ya, karena benar-benar capek gitu loh, karena kamu dengan dia itu selalu bahagia walaupun ada konflik. Nah, terkadang itu juga lah yang membuat kamu dengan dia kayak, oh ini bumbu-bumbu kita. Kalau nggak ada bumbu-bumbu ini kita tidak akan bahagia. Terkadang kalau nyaman aja ya, itu kayak juga jadi bosan gitu ya. Kok rumah tangga aku aman-aman aja ya? Kok hubungan aku aman-aman aja ya? Gitu. Kayaknya nggak enak banget gitu ya. Kayak perlu tantangan. Nah, ini. Jadi kamu dengan dia mulai berpikir, nah kita harus benar-benar bisa bagaimana cara kita tidak berkonflik tapi kita tidak bosan dan kita terus bahagia gitu loh ya. Itu yang kamu dengan dia bicarakan dan akhirnya apa, semua itu mungkin akan bisa terwujud. Itulah pencapaian kamu, kau pengen punya hidup bahagia bersama seseorang ya. Jadi beberapa dari Gemini, kamu memiliki pencapaian dalam segi asmara kamu ya, dari segi cinta kamu di mana kamu menginginkan hal seperti ini. Semoga aja ini terjadi ya, amin. Oke Gemini, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan buat Gemini. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu bahagia dan terhibur ya. Sampai ketemu lagi Gemini, dadah.